Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fajriani. Saya dari kelas manajemen F semester 6 dengan NPM 2402311797. Saya dari kelompok MSKBK Laboratorium Studi Kelayakan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini saya dapat diberi kesempatan untuk dapat sedikit menjelaskan atau mempresentasikan laporan akhir saya yang telah saya susun sebagai salah satu syarat kelulusan Laboratorium Studi Kelayakan Bisnis. Adapun usaha yang saya rencanakan yaitu bernama Cheesy Ball, yang arti dari nama tersebut yaitu cheesy yang berarti cheese atau keju mozzarella yang lumer dan lembut untuk digigit, dan kata ball yang berarti bentuk dari cheese ball itu sendiri yang berbentuk bulat agar dapat lebih mudah untuk dikonsumsi oleh konsumen. Cheesy Ball juga memiliki slogan yaitu Say Cheesy Everyone, yang berarti apabila orang-orang atau konsumen yang telah membeli atau mengkonsumsi cheese ball harus dapat tersenyum bahagia setelahnya. Dan produk yang Cheesy Ball pasarkan atau yang Cheesy Ball jual yaitu cheese ball. Cheese ball adalah sebuah risoles namun berbentuk bulat yang berisi keju mozzarella yang lumer. Bidang usaha yang dijalankan Cheesy Ball ini yaitu termasuk ke dalam bidang usaha manufaktur, di mana usaha ini mengolah bahan mentah yaitu seperti tepung panir, tepung kentang, telur, susu, dan juga keju mozzarella dan bahan-bahan lainnya yang diolah dengan baik dan steril sehingga dapat menghasilkan bahan jadi yang berkualitas yaitu cheese ball yang kemudian dapat dipasarkan atau dijual kepada konsumen. Cheese ball adalah sebuah produk yang dibuat di industri rumahan, di mana cheese ball ini dapat dijual secara mentah agar konsumen dapat mengkonsumsinya di rumah masing-masing dengan secara hangat. Harga yang ditawarkan kepada konsumen juga itu sangat terjangkau, yaitu sebesar 15.000 per box, yang dimana dalam box itu terdapat 6 pieces cheese ball. Sifat usaha yang dijalankan Cheesy Ball yaitu followers, karena sebelumnya sudah ada yang memasarkan produk risoles atau banyak produsen yang sudah memasarkan produk-produk seperti risoles ini. Manfaat yang didapatkan dari usaha cheese ball ini terutama bagi saya sebagai salah satu pelaku bisnis yaitu untuk menambah pendapatan dan juga menerima keuntungan, menambah lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, dan membantu pemerintah menciptakan usaha yang luas dengan biaya yang relatif murah atau modal yang sedikit. Produk yang dijual oleh Cheesy Ball ini juga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun orang tua, karena menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan tanpa pengawet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Yang pertama yaitu aspek demografis. Cheesy Ball ini akan melakukan penjualan di rumah atau home industry karena produk ini itu dapat dijual secara matang maupun mentah. Dan juga konsumen dapat secara langsung datang ke rumah ataupun bisa melakukan pembelian produk secara online. Selanjutnya yaitu aspek demografis. Cheesy Ball ini dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik dari anak-anak sampai orang tua, karena produk ini terbuat dari bahan-bahan yang aman dan juga tanpa pengawet. Dalam aspek psikografis, produk Cheesy Ball ini ditujukan untuk semua kalangan, baik dari kalangan menengah bawah sampai menengah atas, tanpa membeda-bedakan siapapun. Dalam aspek perilaku, Cheesy Ball ini dibuat untuk orang-orang yang menyukai keju, sehingga mereka dapat merasakan keju mozzarella dengan varian terbaru yaitu dibalut dengan luaran yang crispy. Dalam mewujudkan usaha Cheesy Ball ini, perusahaan harus melakukan yang terbaik untuk memuaskan konsumennya, mulai dari pemilihan bahan-bahan yang berkualitas, pengelolaan yang baik, dan sumber daya manusia yang digunakan untuk membantu proses pembuatan cheese ball. Dalam hal mempromosikan dan memasarkan produk cheese ball ini pasti akan mendapatkan kesulitan karena belum banyak orang-orang yang mengetahui produk-produk yang saya jual. Apalagi di Garut sendiri sudah banyak sekali pesaing yang menjual produk risoles. Namun hal tersebut bukan penghalang bagi saya untuk terus mempromosikan dan memasarkan produk cheese ball. Saya akan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk saya dan juga meminta bantuan kepada influencer yang berada di Garut untuk mempromosikan produk saya, agar produk saya dapat dikenal oleh masyarakat luas.
Dalam menjalankan sebuah bisnis itu tidak terlepas dari para pesaing yang menjual produk serupa. Apalagi produk dari cheesy ball itu sebuah risoles yang berbentuk bulat, bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat. Maka dari itu, para pesaing-pesaing lain yang sudah menjual risoles terlebih dahulu mendapatkan pesaing baru dan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produk dari masing-masing pesaing. Setiap usaha pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Salah satu tujuan dari usaha ini yaitu bukan hanya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti cemilan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa atau orang tua. Dan juga tujuan dari produk ini atau usaha ini yaitu untuk menjadi perusahaan go internasional yang memiliki banyak cabang di dalam maupun di luar negeri, dan juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Dalam membangun sebuah bisnis pasti dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan juga harus dipertimbangkan dengan baik. Seperti halnya dalam usaha ini memiliki dua macam tenaga kerja. Yang pertama yaitu tenaga kerja langsung yang berjumlah 2 orang karyawan, yang satu yaitu bagian admin dan yang satu lagi yaitu bagian karyawan. Bagian admin bertugas untuk mencatat penjualan, menerima pesanan, dan juga membantu karyawan lainnya. Dan satu karyawan lain yaitu bertugas dalam bagian produksi, mulai dari mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi kemudian dikemas. Dan ada pula tenaga kerja tidak langsung yaitu satu orang owner yang bertugas untuk mengontrol jalannya perusahaan, memberikan tugas kepada bagian admin dan juga pegawai atau karyawan lain, dan membantu karyawan apabila ada orderan yang membeludak. Alasan saya memilih atau mengambil bisnis ini yaitu karena saya dan teman saya dulu pernah menjalankan bisnis ini, dan alhamdulillah diterima baik oleh orang-orang di sekitar saya dan teman saya. Namun bisnis ini sudah lama tidak saya jalankan lagi karena terhalang oleh kesibukan saya dan teman saya. Dan alasan lainnya yaitu karena saat ini banyak sekali makanan atau produk-produk makanan lainnya yang menggunakan keju sebagai isian atau topping, terutama keju mozzarella. Maka dari itu saya memilih produk ini, namun dikemas dengan bentuk lainnya. Dan juga mungkin kedepannya saya akan menambah varian rasa terbaru yaitu choco cheese atau coklat keju. Dan produk-produk yang saya jual akan banyak menggunakan keju, seperti namanya yaitu cheesy ball. Melihat kondisi sekarang, para pelaku bisnis offline mulai kesulitan untuk mencari konsumen karena pengaruh dari penyebaran virus corona yang menyebabkan masyarakat harus mengisolasi diri di rumah masing-masing dan menjauhi keramaian. Maka dari itu, tren bisnis saat ini dan mungkin juga kedepannya yaitu para pelaku bisnis offline mulai berlomba-lomba untuk menggunakan media elektronik sebagai salah satu sarana untuk berjualan secara online. Karena masyarakat sekarang juga yaitu banyak menggunakan media elektronik atau media sosial untuk memenuhi segala kebutuhannya. Sehingga saat ini juga para pelaku bisnis offline mulai mengubah bisnisnya menjadi bisnis online untuk dapat tetap bersaing dengan pembisnis lainnya dan juga dapat mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Hal yang menjadi pembeda produk cheesy ball dengan produk lainnya yaitu produk cheesy ball dibuat dengan bentuk bulat agar lebih mudah untuk dikonsumsi oleh konsumen, karena biasanya para pesaing lain yang berjualan serupa membuat risoles itu berbentuk segi empat, dan juga agar produk cheesy ball itu memiliki ciri khas tersendiri dengan bentuk yang berbeda dengan para pesaing yang lainnya. Dalam aspek manajemen, usaha cheesy ball ini dinyatakan layak karena sudah memiliki rencana penerapan manajemen perusahaan yang cukup jelas dan juga memiliki sistem manajemen yang cukup baik. Berdasarkan aspek sumber daya manusia, usaha cheesy ball ini dinyatakan layak karena dari perencanaan SDM sampai pemberhentian SDM sudah cukup baik untuk dijalankan. Berdasarkan aspek keuangan, usaha cheesy ball ini dinyatakan layak karena pendapatan tiap tahunnya lebih tinggi dari nilai BEP, pengembalian investasi atau PBP selama 2 tahun 4 bulan 11 hari, di mana hal tersebut lebih pendek dari umur investasi yang selama 3 tahun,
Dan juga tingkat pengembangan investasi atau IRR sebesar 113,39%, lebih tinggi dari bunga pinjaman modal atau bunga pinjaman bank. Berdasarkan aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan politik serta yuridis, usaha ini memberikan banyak dampak positif bagi lingkungan dan juga tidak menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan. Serta usaha ini dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran dan juga menambah pendapatan bagi masyarakat sekitar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.